Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel Mira Piliang. Apa kabar adik-adik khususnya yang saat ini sedang duduk di bangku kelas 11 jurusan usaha layanan pariwisata. Semoga kalian semua dalam keadaan baik, sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Saat ini saya akan memaparkan tentang mencari informasi pemesanan tiket transportasi darat yang mencakup KI yaitu kereta api, shuttle, bus akap, dan ojol. Dalam buku saya, pemesanan dan penghitungan tarif transportasi udara, darat, dan laut menuju pada bab 6. Tetapi sebelum itu, pada bab ini kita harus mengetahui tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah mampu memproses sistem pemesanan tiket berbasis web, kemudian mampu menggunakan sistem informasi aplikasi online, dan mampu mengidentifikasi istilah-istilah transportasi darat. Setelah kita mengetahui tujuan pembelajaran pada materi ini, selanjutnya adalah kita membuat sebuah peta konsep di mana tujuannya untuk merangkum secara keseluruhan daripada bab ini. Yang pertama adalah sistem pemesanan tiket berbasis web, kemudian sistem informasi aplikasi online, dan istilah-istilah transportasi darat. Seperti kita ketahui, perkembangan teknologi saat ini semakin maju dan terus melaju bersamaan mengikuti perubahan generasi ke generasi lainnya. Sehingga tak heran apabila teknologi memiliki banyak inovasi dan kreatif dalam memanfaatkan kemampuan di bidang sistem yang semakin cepat, tepat, dan praktis. Salah satu perusahaan yang bergerak di bidang perindustrian jasa antara lain transportasi darat mencakup kereta api, shuttle, bus akap, ojol yang saat ini sangat tren di kalangan masyarakat karena banyak memiliki fitur-fitur pelayanan. Maka untuk lebih jelasnya, mari kita bahas satu persatu yang berkaitan dengan transportasi darat yang sedang tren saat ini. Yang pertama pada slide ini sudah ditampilkan yaitu tentang KI, ataupun transportasi umum. Transportasi Umum PT Kereta Api Indonesia merupakan sebuah perusahaan kereta api yang bergerak di bidang jasa pelayanan perkereta-apian, di mana transportasi ini merupakan badan usaha milik negara yang berdiri sejak tahun 1945 hingga saat ini. Perusahaan ini berpusat di Bandung. Kereta Api Indonesia memberikan layanan kereta api penumpang dan barang. Selanjutnya, transportasi darat, shuttle, yaitu transportasi umum yang menjadi sebuah perusahaan transportasi darat yang bergerak di bidang jasa pelayanan dengan kebanyakan rute bus yang ditempuh jarak lebih pendek dibandingkan dengan transportasi darat lainnya. Sehingga muatan daripada minibus ini minimal 11 sampai 13 penumpang dalam satu bus. Ruang lingkup perjalanan yang ditempuh antara satu kota ke kota yang lain. Selanjutnya adalah bus akap. Bus akap adalah transportasi darat yang mengangkut penumpang melalui satu kota dengan kota yang lain atau antar daerah maupun provinsi yang ditempuh dengan jarak yang lebih lama atau cukup jauh. Layanan bus akap atau antar kota antar provinsi ini mampu memuat penumpang lebih dari 40 orang. Jadi untuk jenis-jenis daripada bus ini bermacam-macam tergantung daripada ketersediaan kursi atau seat di dalam bus itu sendiri. Ada yang sekitar 28 seat, kemudian 40, 45, bahkan yang paling besar itu sekitar 55 seat. Selanjutnya adalah transportasi ojol atau yang disebut juga dengan ojek online adalah jasa transportasi online yang saat ini kian marak digunakan masyarakat saat melakukan perpindahan tempat maupun kota, di mana jarak tempuh ojek online minimal 1 km sampai 5 km.
Jadi rotasi daripada ojol ini masih sekitaran ruang lingkup antar kota yang sekitar 1 km sampai 5 km. Nah, dari eh, jenis-jenis transportasi yang telah disebutkan tadi, selanjutnya adalah kita akan membahas tentang sistem pemesanan tiket kereta api Indonesia berbasis web. Jadi secara keseluruhan transportasi darat yang disebutkan tadi sudah menggunakan layanan yang berbasis web. Nah, pada tampilan ini, kereta api Indonesia sudah dapat menghasilkan e-tiket atau electric ticket yang memberikan layanan kemudahan dalam pemesanan tiket. Sebelum-sebelumnya, sebelum era digital ini, untuk pemesanan tiket kereta api masih secara offline ataupun datang langsung ke stasiun kereta api. Nah, itu sangat membutuhkan waktu yang lama dan bahkan antrian yang panjang membuat penumpang bertumpuk di sebuah stasiun. Namun, dengan adanya fasilitas pelayanan yang memudahkan dengan sistem komputerisasi atau CRS, ataupun dengan menggunakan atau memanfaatkan era digital saat ini, sehingga dalam pemesanan tiket sudah jarang dilakukan secara offline, melainkan secara online ataupun dalam jaringan internet. Maka pada slide ini dapat kita lihat gambar pertama adalah menampilkan login atau menu untuk memasukkan username ataupun password. Ini digunakan apabila seorang travel agent ataupun biro perjalanan akan menjual tiket. Namun, apabila pengguna pribadi seperti masyarakat pada umumnya biasanya tidak membutuhkan yang namanya username atau password, langsung saja buka websitenya berdasarkan link kereta api Indonesia, maka akan tampilan pertama kali muncul adalah menu utama di mana Anda sudah bisa langsung memilih jadwal keberangkatan baik dari kota asal menuju kota tujuan, kemudian tanggal keberangkatan. Namun untuk saat ini saya membahas pemesanan tiket kereta api Indonesia berbasis web salah satu travel agent yang bernama Piliang Tour and Travel. Setelah kita masukkan username dan password, kita akan beralih kepada menu tampilan. Nah, di sini ada beberapa pilihan menu. Yang pertama adalah pesawat atau airline, kemudian ada bus, kemudian ada tampilan tren kereta api, dan yang terakhir adalah shuttle seperti minibus seperti itu ya. Nah, jadi kita pilih salah satu sesuai kebutuhan pelanggan, yaitu kereta api. Setelah kita pilih, kemudian akan muncul tampilan yang berikutnya adalah dari kota asal menuju kota tujuan. Berarti stasiun kota asal menuju stasiun kota tujuan. Kemudian kita pilih tanggal keberangkatan. Setelah itu akan muncul tampilan pengisian data penumpang dari nama, kemudian menggunakan kartu identitas. Setelah itu ada tampilan pemilihan kursi. Setelah itu tampilan daripada jadwal keberangkatan, yaitu dari stasiun ini dengan perkiraan jarak tempuh sekian, seperti misalnya seperti dari Jakarta menuju kota Bekasi. Nah, itu membutuhkan waktu sekitar 7 jam kurang lebih, sehingga di situ sudah tampil akankah kita transit atau langsung. Nah, kemudian sudah tampil juga beberapa harga dan layanan kelas juga sudah tampil, baik itu ekonomi, bisnis maupun eksekutif. Nah, apabila setelah selesai pengisian data, berikutnya adalah adanya tampilan pembayaran atau transaksi melalui sistem jaringan ataupun internet. Nah, di sini ada beberapa tampilan daripada proses transaksi pembayaran, baik itu BCA, BNI, dan sebagainya. Kemudian prosedurnya juga sudah ada, hingga pada akhirnya akan menampilkan namanya e-tiket. Nah, pada slide ini sudah ditampilkan contoh daripada e-tiket kereta api Indonesia.
Selanjutnya, sistem pemesanan shuttle berbasis web. Sama halnya dengan sistem pemesanan tiket kereta api Indonesia, semuanya sudah menggunakan berbasis web dan langkah-langkahnya itu tidak jauh berbeda. Jadi pertama sekali kita ditemukan oleh tampilan menu, kemudian berikutnya ditampilkan oleh jadwal keberangkatan. Setelah jadwal keberangkatan, kemudian kita akan ditampilkan dalam eh, pemilihan rute sesuai kebutuhan, kemudian pengisian data, setelah itu transaksi, proses pembayaran, kemudian muncullah pemilihan seat atau kursi, kemudian pada proses akhirnya adalah terbitnya etiket ataupun ID nomor pemesanan. Selanjutnya kita lanjut kepada slide berikutnya yaitu sistem pemesanan bus akap berbasis web. Untuk bus akap ini saya memakai Sembodo. Sembodo Travel, di mana Sembodo ini merupakan salah satu bus terbesar. Ya, ada beberapa bus, ada yang dia eksekutif, ada yang bisnis seperti itu. Dan sistemnya sangat mudah untuk aplikasi ini. Sama halnya tetap sama dengan sistem pemesanan tiket eh, berbasis web yang telah saya jelaskan sebelumnya. Selanjutnya, kita masuk kepada aplikasi online. Nah, tadi beberapa itu kita bahas terkait pemesanan berbasis web. Nah, saat ini kita menjelaskan tentang aplikasi online. Aplikasi online saat ini yang sedang marak yaitu ada Grab, Gojek, Grab Taksi, Uber, Bajai, dan lain sebagainya. Maka satu persatu aplikasi online ini akan kita jelaskan. Yang pertama pada slide ini adalah Grab. Grab merupakan salah satu platform layanan on demand yang berasal dari Malaysia dan bermarkas di Singapura. Ojek online ini berdiri pada tahun 2012, namun hingga saat ini sudah mulai beroperasi bahkan sudah menyebar luas di Indonesia. Kemudian selanjutnya adalah Gojek. Gojek merupakan sebuah perusahaan teknologi yang melayani angkutan melalui jasa ojek. Ojek online ini berdiri sejak tahun 2009 di Jakarta hingga saat ini. Kemudian ada Grab Taxi, yaitu sebuah perusahaan transportasi yang melayani angkutan perusahaan. Ojek online ini sudah berdiri sejak tahun 2014 di Indonesia. Aplikasi online ini berada dari Malaysia. Jadi ada beberapa aplikasi online ini yang dikelola oleh negara-negara tetangga namun tetap bisa beroperasi di Indonesia. Cukup luas ya jaringannya. Selanjutnya adalah Uber. Uber adalah perusahaan transportasi online yang sudah beroperasi sejak tahun 2009 dan berpusat di Francisco, Amerika Serikat. Nah, Uber ini dari luar negeri Francisco, Amerika Serikat. Dan Uber ini dapat kita temui di beberapa daerah di Indonesia, contohnya di Denpasar, Bali ya, sudah ada. Kemudian Bajai. Bajai aplikasi merupakan transportasi online yang beroperasi di Jakarta. Aplikasi online ini memberikan pelayanan pemesanan angkutan penumpang. Aplikasi Bajai ini sangat unik ya, adik-adik sekalian. Mengapa saya bilang begitu? Jadi Bajai ini merupakan salah satu transportasi tradisional suku Betawi, khususnya di Jakarta ya. Nah, dengan keunikannya, transportasi ini bisa dimanfaatkan untuk pelayanan yang lebih praktis, cepat, dan tepat, yaitu sistem online. Jadi keunikan daripada bajaj ini lagi memiliki roda 3 dan uniknya berwarna biru begitu. Selain di Indonesia, di negara India juga bajai masih sangat terkenal dan menjadi salah satu transportasi umum bagi masyarakat setempat. Kemudian kita beralih kepada aplikasi online selanjutnya yaitu Transjet, merupakan taksi motor berargometer dan kurir pribadi.
aplikasi online ini memberikan layanan angkutan penumpang. Selanjutnya ada Wheeline, yaitu perusahaan transportasi aplikasi online yang memberikan layanan angkutan penumpang dengan sistem informasi tarif sesuai zona wilayah. Jadi keunikan daripada Wheeline ini adalah transportasi yang tersedia dan tarif yang dikenakan kepada penumpang itu sesuai zona wilayah. Begitu kira-kira. Kemudian lanjut ada Bangjack. Aplikasi online ini memberikan layanan angkutan penumpang dengan tarif yang dikenakan per kilometer jarak tempuh. Kemudian selanjutnya Ojek Syari, yaitu transportasi online yang bergerak memberikan layanan angkutan penumpang dengan ciri khas konsumen yang menjadi target adalah wanita muslimah dan dikendarai oleh perempuan. Sangat memudahkan segala aplikasi online yang diberikan ya adik-adik sekalian, sehingga dengan banyaknya bervariasi ini memberikan warna warna di pasaran era digital transportasi darat saat ini. Kemudian ada Bluejack. Bluejack merupakan transportasi online yang resmi beroperasi tahun 2015 berpusat di Jakarta. Aplikasi online ini memberikan layanan berupa Blue Rider, Blue Peak, Blue Shop, dan Blue Menu. Selanjutnya adalah ada Maxim. Maxim merupakan transportasi online yang sudah berdiri sejak tahun 2003 di Rusia. Transportasi online ini menawarkan beberapa layanan jemput antar penumpang online, pesan antar makanan, barang kargo, pengiriman barang atau jasa pembersih dan laundry. Nah, secara keseluruhan aplikasi online ini tujuannya adalah memberikan pelayanan kepada penumpang. Kemudian selain daripada itu ada juga beberapa aplikasi online ini yang memberikan pelayanan service full ataupun yang lebih ya, karena persaingan yang sangat begitu ketat dari beberapa aplikasi online ini. Ada dia beberapa yang menyediakan selain fasilitas antar jemput penumpang, ada juga dia sekalian menyediakan fasilitas menyiapkan peralatan keberangkatan penumpang, contohnya seperti helm, kemudian eh, pembungkus rambut agar rambut penumpang tidak lepek selama dalam perjalanan, atau ada juga yang menyediakan servis tempat penyimpanan box makanan atau tas sehingga penumpang lebih aman selama dalam perjalanan, tidak menenteng-nenteng barang bawaannya seperti itu. Jadi sangat unik ya adik-adik sekalian aplikasi online terkait perkembangan era digital saat ini. Kemudian kita lanjut slide berikutnya adalah proses pemesanan aplikasi online baik dari Bluejack, Maxim, Ojek Syari, Grab, Gojek, semua sistem pemesanan aplikasi online itu sama, sehingga ini ada salah satu aplikasi yang saya gunakan hanya sebagai contoh ataupun paparan sistem daripada atau langkah-langkah daripada pemesanan aplikasi online. Yang pertama adalah sistem ini sangat mudah karena kita hanya menggunakan gadget. Fungsi daripada gadget itu sangat bermanfaat untuk akhir-akhir ini ya adik-adik. Mengapa demikian? Karena gadget ini sudah lagi tidak kita gunakan sebagai alat eh, kepuasan tersendiri seperti scroll-scroll atau mendapatkan berita, melainkan gadget saat ini sudah menjadi sebagai alat bantu memudahkan segala pekerjaan kita sehari-hari. Salah satunya adalah kita dapat melakukan perpindahan tempat dengan memanfaatkan gadget aplikasi online. Yang pertama ada di menu pertama itu adalah tampilan beberapa misal seperti Grab Bike, Grab Car, GoFood, kemudian GoSend, ada banyak beberapa layanan servis yang diberikan kepada penumpang. Tinggal kita pilih saja sesuai kebutuhan. Kemudian setelah kita pilih, kita lanjut kepada aplikasi menuju menempatkan
kota asal menuju kota tujuan ataupun dari asal ke tempat tujuan. Nah, setelah itu, setelah kita menemukan, kita akan ditawarkan dengan beberapa service, yaitu dari apabila kita berpergian sendiri, maka ada di situ satu orang berarti kita memakai Go Ride dengan harga yang sudah tertera. Apabila kita berpergian lebih dari 2 orang sampai 4 orang, maka kita pilih Go Car. Selebihnya ada banyak sesuai dengan kapasitas penumpang untuk transportasi yang akan kita gunakan. Kemudian ada juga setelah kita menekan konfirmasi, maka kita akan diberi informasi bahwa driver kita sedang mencari titik kita akan dijemput. Sehingga titik jemput itu memang harus benar-benar secara detail ditampilkan pada aplikasi. Setelah driver menemukan titik lokasi jemput kita, maka driver akan memberikan konfirmasi sebagai bukti bahwa sinyal daripada pemesanan dan order diterima itu sudah ada, maka akan diberi info seperti pesan singkat seperti itu ya. Pesan diterima, oke, silakan ditunggu sekian menit saya akan menghampiri Anda. Nah, kira-kira begitu pesan singkatnya. Nah, kemudian setelah itu sistem daripada pembayaran sistem online aplikasi online ini juga bisa secara langsung cash ataupun bisa dengan GoPay. GoPay itu berarti kita mengisi saldo begitu. Nah, selain itu aplikasi ataupun fitur-fitur menarik lainnya adalah kita diberi beberapa promo ataupun diskon daripada transportasi yang kita gunakan. Kemudian keuntungan lainnya adalah selain daripada kita melakukan pemesanan on the spot di saat kita ingin berangkat, kemudian kita memesan. Di samping daripada itu ada juga sistem booking ataupun pemesanan, di mana pemesanan ini dapat kita lakukan di malam hari untuk bepergian esok harinya. Seperti itu. Ada pada salah satu tampilan di slide ini. Begitu kira-kira. Jadi memang cukup memudahkan adik-adik sistem pemesanan online saat ini, baik berbasis web yang sudah kita jelaskan maupun saat ini pemesanan berbasis aplikasi online. Nah, dari secara keseluruhan yang telah kita bahas, pada slide ini ada istilah-istilah transportasi darat, yaitu yang pertama bus, train, taxi, car rental, subway atau underground, railway station, bus station, platform, kemudian sampai streetcar ya, kereta listrik itu merupakan salah satu istilah transportasi darat. Nah, ada banyak sekitar 26 istilah-istilah transportasi darat. Adik-adik sekalian bisa membaca dan memahaminya secara langsung sehingga bisa mengetahui jenis-jenis daripada transportasi darat itu sendiri dan juga perubahan kursi itu disebut dengan seat change daripada istilah transportasi darat. Nah, bagi adik-adik, kita sudah berada di akhir pemaparan bab 6. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sampai ketemu lagi di channel YouTube saya untuk materi yang berikutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.